Karena ada ayatnya. Bagaimana mungkin Allah beranak? Wong Allah nggak beristri. Namun justru dari ayat itu saya mikir, nah kalau Allah punya anak harus beristri kan berarti bukan Allah. Akhirnya saya buka lagi itu. Ayat ini memang persis untuk saudara-saudara seberang yang selalu buka-buka Alkitab hanya untuk mencari pembenaran atau mencari-cari kesalahan-kesalahan orang Kristen. Demi Tuhan saya katakan malam ini, kalau kalian buka Alkitab hanya untuk mencari kesalahan-kesalahan, kalian akan semakin sesat. Selamat Riyadi nama saya. Saya lahir dari latar belakang keluarga Muslim, ya memang kakek buyut saya Muslim semua. Sampai itu saya renungkan berapa kali itu. Dan itu harus benar-benar saya waktu itu menemukan satu jawaban di mana Sang Firman inilah ternyata yang menciptakan segala sesuatu. Dan pada saat saya masih di Ma'rifat, ya setahu saya memang Allah menciptakan semuanya itu melalui firman-Nya. Cuman saya tidak tahu kalau firman ini juga hidup. Bukan hanya kata-kata. Bukan hanya kun fayakun, bukan. Nah, saya bisa menemukan dalam mimpi saya saat itu. Waktu itu saya baca juga di Yohanes 1 sama. Jadi di ayat ke-8. Iya, di ayat 9 kalau tidak salah ya. Di ayat 9, Yohanes 1 ayat 9. Jadi terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Haleluya. Saat itu saya betul-betul terkejut. Yang membuat saya terkejut lagi ayat berikutnya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Memang saat itu saya belum mengerti tentang apa itu anak. Bahkan saya pernah juga diejek teman waktu saya sudah terima Tuhan. Wong manusia kok disembah, manusia kok dianggap Tuhan. Wong Gusti Allah kok mana? Itu sering saya diejek waktu itu. Ya memang di kitab mereka ada. Di kitab mereka memang ada. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Qul a'udzu birabbil itu apa ayat Al-Ikhlas ya. Jadi mereka sering mengejek saya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya kalau secara harfiah memang mereka karena mikirnya kan Allah beranak itu kan harus punya istri dulu. Karena ada ayatnya. Bagaimana mungkin Allah beranak? Wong Allah nggak beristri. Namun justru dari ayat itu saya mikir, nah kalau Allah punya anak harus beristri kan berarti bukan Allah. Akhirnya saya buka lagi itu Alkitab. Jadi anak di sini bukan hubungan kawin-mawin, bukan dari daging. Tapi sebuah gelar. Hakikat. Maka disebut anak Allah karena dia datang dari Allah. Dan yang lebih mengherankan lagi ada sebutan Bapa di sini. Itu membuat hati saya adem. Dan ini ayat ini memang persis untuk saudara-saudara seberang yang selalu buka-buka Alkitab hanya untuk mencari pembenaran atau mencari-cari kesalahan-kesalahan orang Kristen. Demi Tuhan saya katakan malam ini, kalau kalian buka Alkitab hanya untuk mencari kesalahan-kesalahan, kalian akan semakin sesat. Ingat ya, kalau mau baca Alkitab,
Kosongkan diri kalian dulu. Tundukkan hati kalian, tundukkan diri kalian. Mintalah pada Tuhan untuk membukakan mata hati kalian. Biarlah Roh Kudus datang membuka mata hati kalian. Oke, saya bacakan. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang padaku untuk memperoleh hidup itu. Namun, saudaraku yang terkasih, yang ada di dalam kasih Kristus, saya percaya hari ini, malam ini, apa yang saya katakan, apa yang menjadi kesaksian saya, sekiranya teman-teman saya, saudara-saudara saya mendengar, akan tergugah hatinya, Roh Kudus akan membuka semua belenggu-belenggunya. Ingat saudaraku, kita hidup bukan hanya sekali. Artinya apa? Ya, secara tubuh kita mati, tapi roh kita kekal. Seperti yang saya katakan tadi, roh kita, hidup kita, nafas kehidupan kita, itu dari Gusti Allah. Karena kalau syariat ini terlalu ditekankan untuk kebutuhan rohani, artinya untuk kebutuhan rohani dalam arti untuk keselamatan di sini memang justru akan mengekang tentang rohani kita, sehingga rohani kita itu justru seperti tidak punya istilahnya, roh kita itu seperti terbelenggu seperti itu. Karena kalau saya mempelajari tentang syariat saat itu, syariat itu sebenarnya ya bagus, tapi untuk kehidupan dunia. Artinya untuk bermasyarakat secara pemerintahan dan lain sebagainya. Jadi kalau tentang rohani tentu saja itu akan mengekang hidup kita. Itu yang kami pahami saat itu, dan itu memang betul. Karena kalau kita hanya berkutat di syariat dan fikih, itu tentu saja tidak akan membawa rohani kita sampai ke tingkat ma'rifat. Jangankan tingkat ma'rifat, ke tingkat hakikat saja sudah nggak mungkin, ibaratnya seperti itu. Karena seumur hidup hanya akan berkutat di syariat. Karena saya pernah belajar syariat, boleh dibilang bukunya itu luar biasa tebelnya kayak gitu. Contoh aja, mau makan diatur, mau masuk kamar mandi diatur, dan lain sebagainya. Bahkan kalau mau masuk kamar mandi misalnya, kalau nggak dengan doa dan nggak kaki kiri dulu, setan akan mengikuti kita. Jadi itu hanya akan mengekang rohani kita. Akhirnya adanya ketakutan dan ketakutan. Seperti itu. Itu yang disebut dengan doktrin surga neraka. Jadi bagi kami itu sangat sangat bertentangan, intinya kayak gitu. Karena untuk syariat dan fikih itu tetap pengeterapannya ke hukum pemerintahan, misalnya seperti itu, atau hukum sehari-hari. Namun dalam hal rohani tentu saja nggak bisa diikat, artinya seperti itu. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Kami berdoa saudara selalu dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Amin, puji Tuhan. Selamat melakukan pemilihan serempak yang kepala daerah, baik gubernur maupun bupati wali kota. Semoga bangsa negara kita, provinsi, kota, kabupaten di mana kita tinggal akan segera mendapat pemimpin-pemimpin baru yang berkualitas, dan Tuhan kiranya menolong kita semua. Saudaraku, kali ini kita akan mendengarkan sebuah penjelasan yang sangat luar biasa dari seorang yang akhirnya memilih untuk menjadi Kristen oleh karena berbagai narasi-narasi yang disampaikan dalam kitab sucinya yang lama mengenai siapa itu Allah dan bagaimana hidup dia yang tertekan dengan peraturan-peraturan yang sangat memberatkan bagi dia, dan bagaimana dia bersaksi tentang menemukan Yesus Kristus, menemukan Alkitab yang justru membawa dia kepada pertobatan yang sesungguhnya. Bagaimana pernyataannya? Mari kita ikuti berikut kesaksian selengkapnya. Haleluya. Semuanya yang udah hadir di Zoom malam ini,
Kiranya kesaksian saya ini bisa menjadi musahabah dan juga menjadikan berkat buat saudara-saudara semua, khususnya buat saudara-saudara saya yang belum menerima Tuhan. Kiranya Roh Kudus jamah hatinya dan bisa mengenal keselamatan di dalam Yesus Kristus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat yang sejati, Sang Firman yang menjadi manusia. Terima kasih saudaraku semua, kiranya damai sejahtera senantiasa ada di dalam lingkup kehidupan kita, di dalam kasih Kristus. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya yakin nama sudah ngerti ya, jadi Slamet Riyadi nama saya. Saya lahir dari latar belakang keluarga Muslim, ya memang kakek buyut saya Muslim semua. Kami 6 bersaudara. Saya pernah berkeluarga dengan 3 anak, 3 anak kandung, 1 anak angkat, dan puji Tuhan yang pertama sudah punya 2 anak, jadi saya sudah cucu 2 gitu. Jadi namun sayang keluarga saya nggak bisa langgeng, artinya harus putus di tengah jalan. Namun semua itu ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup saya, yaitu bisa mengenal Tuhan. Latar belakang saya jelas, saya dari Muslim dari kecil. Saya sudah terbiasa kerja ngaji ya di madrasah, dan juga kalau sore itu di musola, atau kalau di tempat saya itu namanya langgar gitu. Karena saya hidupnya di kampung waktu masih kecil. Dan setelah dewasa saya pernah bekerja di marketing ya di sebuah perusahaan kosmetik saat itu. Namun mengalami boleh dibilang monoter saat itu. Padahal kalau boleh dibilang karir saya udah lumayan saat itu ya. Setelah moneter saya juga sempat jadi sopir taksi, terus akhirnya kerja di kapal, ya ikut kakak saat itu. Namun karena jadi ABK terasa berat, akhirnya kakak mungkin kasihan, terus saya disekolahkan lagi untuk ambil mesin perkapalan dan juga nahkoda. Itu bisa saya tempuh dalam masa 1 tahun, punya 2 ijazah, yaitu KKM, Kepala Kamar Mesin, sama nahkoda saat itu. Nah dari situ saya mulai berlayar, ya lumayan ya, sampai 3 kali kontrak saat itu. Jadi udah melanglang buana. Dan kontrak yang terakhir itu di Taiwan saat itu tahun 2005 sampai 2007 seharusnya. Namun tahun 2006 saya terkena masalah. Jadi justru dari situlah saya bisa mengenal Tuhan Yesus. Bahkan sampai saya dibaptis pada tanggal 7 Desember 2012. Nah, tentang perjalanan rohani saya, memang agak unik, boleh dibilang agak unik. Mungkin saya agak berbeda dengan yang lain. Karena sejak saya SMA, saya tidak lagi seperti yang lain, katakan seperti itu. Karena saya saat SMA itu saya mondok di ilmu ma'rifat. Jadi tentang ajaran dari Syekh Siti Jenar, yaitu tentang manunggaling kawula Gusti, seperti itu. Nah, jadi ajaran saya ini memang kalau boleh dibilang sangat berbeda dengan yang mana itu Muslim lainnya. Tapi sebenarnya sama. Kalau menurut saya itu sebenarnya sama. Hanya saja untuk ke tingkat makrifat ini atau ajaran makrifat ini memang boleh dibilang meninggalkan tentang syariat seperti itu. Namun sebenarnya kami tidak pernah mempersalahkan atau memperuncing tentang syariat maupun fikih. Namun dari kalangan mereka sendiri yang mengatakan kami sesat. Padahal kalau mereka mau merunut yang namanya ajaran, khususnya ini untuk rohani, tentu saja mereka yang sebenarnya yang sesat. Karena menurut kami, orang-orang makrifat, katakanlah pengikut ajaran makrifat tasawuf, tarikat itu, syariat itu ibaratnya
ajaran yang paling rendah. Istilahnya seperti itu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kalau syariat ini terlalu ditekankan untuk kebutuhan rohani, artinya untuk kebutuhan rohani dalam arti untuk keselamatan di sini memang justru akan mengekang tentang rohani kita, sehingga rohani kita itu justru seperti tidak punya istilahnya ruh kita itu seperti terbelenggu seperti itu. Karena kalau saya mempelajari tentang syariat syariat itu sebenarnya ya bagus, tapi untuk kehidupan dunia. Artinya untuk bermasyarakat secara pemerintahan dan lain sebagainya. Jadi kalau tentang rohani tentu saja itu akan mengekang hidup kita. Itu yang kami pahami saat itu, dan itu memang betul. Karena kalau kita hanya berkutat di syariat dan fikih, itu tentu saja tidak akan membawa rohani kita sampai ke tingkat ma'rifat. Jangankan tingkat ma'rifat, ke tingkat hakikat saja sudah nggak mungkin, ibaratnya seperti itu. Karena seumur hidup hanya akan berkutat di syariat. Karena saya pernah belajar syariat, boleh dibilang bukunya itu luar biasa tebelnya kayak gitu. Contoh aja, mau makan diatur, mau masuk kamar mandi diatur, dan lain sebagainya. Bahkan kalau mau masuk kamar mandi misalnya, kalau nggak dengan doa dan nggak kaki kiri dulu, setan akan mengikuti kita. Jadi itu hanya akan mengekang rohani kita. Akhirnya adanya ketakutan dan ketakutan. Seperti itu. Itu yang disebut dengan doktrin surga neraka. Jadi bagi kami orang ma'rifat tasawuf, itu sangat sangat bertentangan, intinya kayak gitu. Karena untuk syariat dan fikih itu tetap pengeterapannya ke hukum pemerintahan, misalnya seperti itu, atau hukum sehari-hari. Namun dalam hal rohani tentu saja nggak bisa diikat, artinya seperti itu. Karena setelah syariat kan tujuannya baru ke makrifat. Makanya kami orang di syariat dan fikih, katakanlah tentang rohani ya, ini khususnya untuk rohani yang saya bicarakan, maka ya hidupnya tidak akan pernah mengalami yang disebut dengan manunggaling kawula Gusti atau manunggaling Gusti kawula. Gitu. Jadi ajaran tentang makrifat tasawuf ini itu memang lebih banyak arahnya itu ke kejawen. Artinya memang yang diajarkan saat itu dengan kejawen. Nah, ini ajaran ini dibawa saat itu oleh yang lebih terkenal dengan sebutan Syekh Siti Jenar. Yang seperti yang saya katakan tadi, kenapa Syekh Siti Jenar ini boleh dibilang dimusuhi seperti itu, dan ajarannya dianggap sesat. Namun sesungguhnya bukan sesat. Karena kalau menurut misalnya kita runut dengan sejarah, mazhab daripada yang kita ikuti di sini yang Syekh Siti Jenar ajarnya dari Hambali, jadi mengarahnya ke tasawuf. Namun memang dalam dunia tasawuf sendiri itu sudah pecah, artinya pecah itu terbagi. Jadi misalnya saya mengikuti makrifat tasawuf yang berdasarkan istilahnya itu dasarnya itu habluminallah habluminanas. Artinya kita tidak hanya mengejar tentang istilahnya itu, artinya bukan hanya tidak melupakan tentang kehidupan dunia saja, tapi juga harus dua-duanya sejalan seperti itu. Namun kalau yang sufisme, yang mengarah ke sufisme, memang ini ajaran ini sudah nggak mikirin dunia, jadi hanya khusus ma'rifatullah. Sedangkan kami adalah ma'rifatullah dan ma'rifatun anas, artinya habluminallah habluminanas seperti itu. Jadi hubungan dengan Gusti Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Makanya dalam hal ini akan sangat boleh dibilang kalau dibahas menurut mereka kita dianggap sesat, padahal tidak sebenarnya. Karena semua tujuan rohani adalah dekat dengan yang maha kuasa, dekat dengan sang pemberi hidup di situ. Nah, kalau kita hanya berkutat saja di syariat dan fikih, tentu saja kita nggak akan pernah mencapai ke tingkat tarekot atau hakikat seperti itu. Apalagi ke tingkat makrifat.
Makanya kami bagi orang-orang makrifat tasawuf ya hanya tersenyum, artinya memang di dalam makrifat tasawuf ini orang diajari untuk sabar, untuk istilahnya itu mengasihi sama manusia, dalam arti tidak pandang bulu seperti itu. Makanya ada ukuran di dalam makrifat tasawuf itu saapi-api menungso iku nek apik karo padha-padha. Artinya begini. Jadi sebaik-baik manusia itu yang baik dengan sesamanya. Dan seperti itu. Dan ukuran untuk dekat kepada Sang Khalik tentu saja harus baik dulu dengan sesama. Dengan sesama yang kelihatan aja nggak bisa baik, bagaimana mungkin bisa mengatakan baik dengan Sang Pencipta, seperti itu. Nah, sebaik-baik makhluk yang dikatakan sebaik-baik makhluk di sini artinya sebaik-baik orang yang bertakwa itu orang yang banyak bersyukur di situ. Nah, khususnya tentang sholat. Orang makrifat tasawuf juga sholat. Namun makna sholat di sini berbeda dengan mereka. Artinya kalau mereka kan sholat ada aturan, yaitu ada syariat dan fikihnya. Nah kalau dalam kami, sholat di sini artinya ya hubungan roh kita, rohani kita kepada Sang Khalik. Karena sholat ini dalam arti atau dari asal kata itu as-sholah, yang artinya itu manembah atau berdoa. Jadi dalam berdoa atau manembah di sini atau dalam sholat di sini ya boleh duduk, ya boleh berdiri, istilahnya seperti itu. Bagaimana kita nyamannya, ya boleh silo dan lain sebagainya. Jadi misalnya kami saat itu semedi atau istilahnya itu mengheningkan cipta itu disebut juga sholat seperti itu. Jadi dalam ajaran ma'rifat tasawuf di sini yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar ini memang boleh dibilang berat sebenarnya, karena ini khusus tentang rohani, namun juga bukan berarti terus melupakan dengan sesama seperti itu. Jadi ajaran yang terkenal saat itu disebut ilmu tasawuf wujudiyah atau tasawuf yang mengandung makna itu wahdat al-wujud. Nah ini memang untuk ukuran apalagi orang yang suka menghina kami saat itu, yang selalu katakanlah mengatakan kami sesat, justru sebenarnya mereka sesat sendiri karena seumur hidup sampai mati pun mereka tidak pernah mencapai tingkat makrifat. Jangankan makrifat, untuk hakikat saja mereka nggak bisa karena selalu terbelenggu rohaninya itu dengan syariat dan fikih. Padahal syariat dan fikih ini lebih menuju untuk ke kehidupan bermasyarakat dalam arti bernegara atau hukum-hukum seperti itu. Khususnya seperti itu. Nah, bagi kami orang makrifat tasawuf sebenarnya itu tidak masalah, kami menghargai. Namun dalam hal rohani tentu saja itu sangat bertentangan seperti itu. Karena rohani itu kan menuju Sang Khalik. Kami menyebutnya Dat Sang Maulana, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, penekanan dalam ajaran makrifat tasawuf di sini adalah satu, kita harus mengerti asal-usul manusia itu seperti apa. Itu yang disebut dengan ajaran sangkan paran atau sangkan paraning dumadi. Karena manusia tidak akan pernah mengerti dirinya sendiri kalau kita itu nggak tahu kita itu diciptakan oleh Gusti Allah itu seperti apa. Dan yang kedua tentang manunggaling kaulo Gusti dan manunggaling Gusti kaulo. Jadi di dalam ajaran makrifat tasawuf kalau kita itu sudah mencapai katakanlah tingkat yang sudah tinggi, itu kita akan mendengar suara Allah. Artinya kita itu tahu apa yang dikehendaki oleh Allah. Karena orang-orang makrifat tasawuf lebih suka menyucikan diri. Jadi artinya kalau orang sudah katakanlah mengerti tentang kehendak Allah dengan melakukan topo broto dan lain sebagainya, kan nggak mungkin melanggar syariat atau fikih atau hukum-hukum negara. Karena di dalam ajaran makrifat tasawuf ini sudah jelas. Dasarnya yaitu siro tresno marang Allah iro kalawan gumolonging atiniro. Lan kalawan gumolonging nyawoniro sarto kalawan gumolonging budiniro. Opo dini kalawan sak kabehing kekuatan niro. Jadi ya di sini punya apa itu istilahnya itu keimanan itu bahwa kita itu mencintai Gusti Allah itu dengan segenap hati, dengan segenap nyawa kita atau ruh kita.
serta dengan segenap kekuatan seperti itu. Jadi benar-benar manembah, artinya benar-benar sholat seperti itu. Nah, istilahnya terus apa itu yang disebut dengan pepaken atau istilahnya ya boleh dibilang hampir apa itu ya, hukum juga lah, termasuk itu angger-angger atau patokan. Jadi pepaken itu patokan yang kedua atau apa itu namanya bahasa Jawa pepakem ya. Yang kedua itu yaiku sira tresna marang ning sak padanira kaya marang awak ira dhewe. Jadi kita itu harus baik dengan sesama kita. Habluminanasnya harus ada. Nek kowe ora gelem dijiwit ya aja njiwit, misalnya kayak gitu. Jadi kalau kamu itu nggak mau dicubit, nggak mau disakitin, ya jangan nyakitin, jangan mencubit seperti itu. Kalau kamu nggak mau dirugikan orang, ya jangan merugikan orang. Jadi istilahnya wong nandur bakal ngunduh, misalnya seperti itu. Jadi apa yang kita tanam itu akan kita tuai seperti itu. Nah, yang ketiga, kita mengimani tentang Sang Ratu Adil atau Sang Imam Mahdi yang akan datang di akhir zaman. Dan saat itu kami mengimani yang namanya Sang Ratu Adil itu ya Isa Al-Masih seperti itu. Dan ajaran Sesti Jenar ini masih banyak berkembang di tanah Jawa, termasuk Islam Kejawen. Nah, untuk yang lebih terkenal pada zaman itu yang paling apa itu yang spektakuler ya zamannya Kiai Ibrahim Tunggul Wulung misalnya, atau Kiai Sadrak. Beliau-beliau ini termasuk disebut bapak-bapak gereja tanah Jawa pertama. Jadi beliau ini juga seorang kiai besar boleh dibilang seperti itu. Nah, dalam perjalanan rohani saya sampai saya istilahnya itu mengenal Sang Juru Selamat yaitu Yesus Kristus, itu terjadi tahun 2006 ya. Jadi saat itu saya kerja di kapal mengalami masalah. Boleh dibilang terkena kasus hukum seperti itu. Nah, pada saat itu ya sebenarnya ini kalau saya ingat kadang-kadang ya tertawa sendiri, artinya tertawa mungkin karena saya sudah mendapat kasih karunia Tuhan ya. Kalau nggak mengalami itu ya mungkin saya nggak mengenal Tuhan Yesus. Ini yang saya rasakan sekarang, artinya setelah Tuhan membuka mata hati saya seperti itu. Jadi pada saat itu tuh sebenarnya saya tuh hanya membela teman. Teman ini kan kerja di pabrik seperti itu, sedangkan saya kerja di kapal. Nah, teman saya ini sering dibully sama tenaga kerja asing lainnya yang satu pabrik seperti itu. Ya maksud hati sebenarnya saat itu saya mendatangi itu hanya untuk memberikan pengertian atau katakanlah melerai gitulah, karena teman saya itu juga belum begitu bisa bahasa Mandarin. Namun apa yang terjadi malah terjadi kesalahpahaman seperti itu. Nah, dalam perkelahian itu sampai terjadi istilahnya itu ada yang terbunuh seperti itu. Walaupun saat itu sebenarnya saya juga kurang begitu merhatiin karena 2 lawan 7 ya saat itu. Sedangkan teman saya aja juga setengah krempeng gitu. Karena memang saat itu jujur saya katakan saya juga punya yang disebut dengan ilmu laduni atau bela diri tenaga dalam. Karena memang di dalam makrifat di sini di samping kita itu juga senang Topo Broto juga suka ulah itu ya istilahnya itu ulah kanuragan tapi dengan sistem tenaga dalam seperti itu. Nah akhirnya ya setelah kejadian itu singkat cerita ya saya akhirnya setelah jadi pelarian kurang lebih 5 bulan ya tertangkap seperti itu. Nah, waktu saya tertangkap, ternyata teman saya sudah tertangkap duluan. Nah, semua BAP itu diserahkan ke saya, kayak gitu intinya. Nah, waktu itu ya karena saya sok jagoan, ya boleh dibilang apa ya, namanya juga darah muda atau gimana, intinya itu nyepelein aja. Ya udah tak tanggung aja sekalian gitu. Yang penting kamu bebas bisa pulang. Ya. Namun ternyata hukum berkata lain. Malah dua-duanya kena karena kena jerat apa itu pasal itu kongcong saren atau istilahnya itu
pembunuhan berencana seperti itu. Kenapa sampai kena pasal seperti itu? Karena kejadiannya memang dari tempat saya bekerja itu agak jauh, gitu. Bahkan boleh dibilang luar kota. Saya waktu itu kerja di daerah Kosyong di wilayah tengah ya, selatan, terus kejadian di wilayah Taiwan tengah. Ya akhirnya dalam proses hukum ya berat. Teman saya kena 14 tahun, saya kena seumur hidup. Namun saya waktu itu ya nggak mau putus asa lah. Artinya saya mau melakukan banding ya, sampai bisa turun ya dari seumur hidup 15 sampai 13 tahun setengah seperti itu. Sampai akhirnya setelah putus dari banding itu kena 13,5 itu hampir masa naik banding itu nggak cepat, lama waktu itu 1 tahun 9 bulan lebih. Jadi saya udah mengalami capek semuanya istilahnya kayak gitu, kehilangan segalanya kayak gitu. Sedangkan keluarga pun saya suratin, pertama kali saya suratin yang masih bales gitu. Namun saat itu udah nggak mau bales lagi. Sampai akhirnya saya dipindah di Taipei Prison International, yaitu penjara internasional ya itu, kumpul dengan berbagai tahanan dari luar negeri ya, macam-macam kasusnya. Jadi dari manapun ada saat itu, bahkan dari Polandia, India, Amerika, Afrika ada semua saat itu, termasuk Malaysia, Filipina, dan Indonesia juga banyak saat itu. Waktu saya sudah bisa lihat datanya itu hampir 68 kalau nggak salah orang Indonesia. Kasusnya juga macam-macam. Ada yang pembunuhan seperti saya, ada yang jual senjata ilegal, narkoba, ya macam-macam lah. Namun puji Tuhan, dalam peristiwa seperti itu saya memang saat ini bisa merasakan hikmahnya, artinya bisa mengenal Tuhan. Nah, setelah saya pindah di Taipei Prison International itu, di situ sebelum saya dipekerjakan di pabrik, saya sempat di sel di ruangan khusus ya, di meditasi gitu. Karena untuk bisa bekerja di pabrik itu harus dimeditasikan dulu, misalnya kayak gitu. Dijinakkan lah supaya nggak liar gitu. Nah, pada masa itu sebelum saya masuk ke pabrik, dipekerjakan di pabrik, saya sempat dikunjungi hamba Tuhan. Namun saat itu saya belum tahu kalau beliau ini hamba Tuhan. Gitu. Jadi saat kunjungan pertama ya biasa aja, hanya menanyakan kabar apa gitu, ngobrol biasa, terus memberi saya beberapa buku seperti itu. Sampai akhirnya saya pindah di pabrik itu. Namun ada satu yang mengejutkan saat kunjungan pertama itu, beliau ini ya mendoakan saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu. Namun saya sebagai orang makrifat ya tetap hablum minanas, artinya saya menghargai beliau sebagai sesama manusia. Walaupun hati saya sempat kaget saat itu, karena nama itu kan bagi saya sebenarnya ya nggak asing. Dikatakan nggak asing kan berarti itu dari orang Kristen kayak gitu. Dulu pandangan saya seperti itu. Tapi kami tetap aja, atau saya tetap aja baik dalam arti memang itu hablum minanas, hubungan dengan sesama manusia. Sampai berikutnya saya sampai dikerjakan di pabrik saat itu. Beliau ini juga masih mengunjungi terus. Setelah itu saya baru tahu kalau beliau ini hamba Tuhan. Karena waktu mengenalkan pertama ya beliau ini dari perwakilan seperti itu untuk bidang rohani. Namun saat itu saya juga kurang ini ya, kurang apa istilahnya, kurang nanggapi dalam hal rohani. Intinya kayak dia sombong lah intinya. Karena saya sudah merasa punya sendiri yang saya imani yang lebih baik seperti itu. Dan saya juga sempat waktu itu dikunjungi dari saudara sama Muslim ya. Kalau mereka mau mengakui saya Muslim. Itu dari dompet duafa, tapi cuma sekali aja. Karena saat itu ya saya memang boleh dibilang melihat tausiahnya atau apa itu, coro wong Jawa niki ngomong ya, walah ilmu ini cetek kayak gitu. Jadi memang orang makrifat itu boleh dibilang gimana ya, ngerti dalam arti bisa memandang orang itu datang dengan niat apa, itu kadang-kadang kita punya semacam bisikan seperti itu.
Karena saya tahu mereka datang bukan niat tulus, walaupun apa istilahnya memang datang dengan apa memberi bantuan atau apa. Nah, berbeda dengan yang hamba Tuhan ini, beliau ini benar-benar saya lihat malah justru tulus. Artinya ya datang ngobrol biasa aja. Waktu itu hampir 3 bulan itu malah nggak pernah bahas tentang rohani, hanya nanya kesehatan, gimana di sini ada masalah atau tidak, bla 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 kayak gitu. Intinya merhatiin lah secara habuminanas. Itu malah saya lebih suka saat itu. Nah pas hampir 3 bulanan lebih beliau ini ngasih saya Alkitab. Nah, di situ saya baru ngeh lah istilahnya, oh beliau ini ternyata orang Kristen, pendeta atau hamba Tuhan. Ya saya terima Alkitab itu. Karena saya sendiri itu boleh dibilang orang tipenya itu kutu buku, ya, suka baca buku seperti itu. Makanya kalau buku apapun ya saat itu namanya di dalam itu kan orang haus ya, haus ilmu seperti itu. Ya saya terima aja itu Alkitab. Bahkan sudah saya baca ya nggak tahu khatam berapa kali dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Karena memang enak dibaca, ceritanya bagus kayak gitu. Namun sama sekali nggak ada masuk rohani karena roh saya atau diri saya itu sudah menolak dulu. Ibaratnya hanya saya anggap buku bacaan. Makanya dalam masa itu boleh dibilang saya katakan Alkitab itu teman pengantar tidur saya. Namun seiring berjalannya waktu, saya agak kecewa saat itu. Kecewanya karena keluarga saya sendiri sih sebenarnya. Saat dapat surat, sudah ditunggu-tunggu ibaratnya ya kabar dari rumah anak-anak gimana. Dapat surat, sudah senang-senang dapat, nggak tahu isinya minta cerai gitu. Ya, agak kecewa. Namun ya setelah saya renungkan, ya wajar lah kalau istri minta cerai seperti itu. Namanya masih muda, ya cantik, pasti ya masih butuh istilahnya itu kebutuhan lahir maupun batin seperti itu. Ya saya balas ya oke aja, artinya saya balas dengan baik, ya mudah-mudahan dapat jodoh yang lebih baik, iman yang lebih baik, dan semuanya pokoknya doa-doa yang terbaik seperti itu. Namun tidak lama kemudian ya masih tahun yang sama, saat itu tahun 2011 ya, dapat surat lagi, malah isinya ini mau kawin. Kalau pertama isinya itu minta cerai, minta perceraian, yang kedua mau kawin. Ya pikir saya kalau mau kawin sih nggak apa-apa ya, wajar lah istilahnya gitu. Namun sebelum saya terima surat itu sebenarnya saya sudah dapat telepon dari kakak saya. Ya mengabarkan kalau istri saya itu mau kawin gitu. Namun kakak saya itu ya waktu ngomong tuh masih ya dan tidak intinya kayak gitu. Namun akhirnya terjawab di surat itu bahwa istri saya itu kawin dengan adik saya sendiri, adik kandung. Padahal kalau boleh dibilang adik kandung saya ini juga sudah punya istri, punya anak, tapi dipisahkan seperti itu. Nah dari situlah saya mengalami yang disebut benar-benar kekeringan rohani. Artinya saya sudah nggak bisa menjalani lagi makrifat saya. Seperti itu. Seperti ada yang kosong. Walaupun saya sudah berusaha untuk menenangkan hati, untuk semedi, untuk puasa, apa itu tetap kosong seperti itu. Itu saya sudah mulai tengah brutal boleh dibilang. Jadi intinya karena kekosongan rohani tadi. Sampai suatu ketika ya saya mimpi ya. Jadi dalam masa saya kekosongan rohani itu sering marah-marah apa itu sebenarnya hamba Tuhan ini tahu, sering nasihatin saya untuk baca Alkitab atau apa. Tapi saya baca pun juga nggak pernah masuk ibaratnya kayak gitu. Karena ya untuk hiburan. Namun saat itu saya mengalami satu mimpi yang boleh dibilang spektakuler bagi saya karena maksudnya antara mimpi atau nyata itu benar-benar nggak bisa dibedain. Jadi seperti ada dua sosok yang menarik tubuh saya, yaitu tangan saya, tangan kiri dan tangan kanan saya. Sosok hitam dan sosok putih yang agak samar. Setelah itu dalam keadaan yang sakit semua sampai saya berkeringat,
muncullah sinar terang yang luar biasa sampai saya tuh boleh dibilang nggak bisa melihat karena begitu silaunya. Akhirnya dua sosok ini melepaskan tarikannya dari tubuh saya. Dan setelah saya mengenal Tuhan, saya baru tahu ternyata dua sosok yang menarik saya ini, satu iblis, yang satu ajaran yang saya dulu. Dengan sinar terang, saya yakin itu adalah terang Tuhan sendiri. Karena sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa dia adalah terang. Jadi Tuhan itu adalah terang, terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang yang sedang datang ke dunia. Jadi Tuhan itu terang. Itu saya temukan di situ. Nah, dari situlah saya mulai boleh dibilang menantang, katakan gitu. Karena saya sudah mengalami kekosongan rohani. Pada saat itu saya sempat cerita sama hamba Tuhan ini, Pak, saya mimpi begini-begini gitu. Ya sama jawabannya hamba Tuhan itu, bacalah Alkitab. Jadi beliau ini sering, setiap saya ada masalah apa, ya jawabnya cuma itu aja, nasihatnya, bacalah Alkitab. Itu terus beliau itu sabar banget. Ya saat itu saya sudah sering baca Alkitab, makanya sudah saya katakan mungkin sudah khatam berapa kali ya, dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu boleh dibilang secara bacaan itu saya mungkin sudah hafal seperti itu karena sering saya baca. Namun yang jadi masalah yaitu karena kesombongan saya dalam hal rohani saat itu, yang dalam hati saya tidak percaya kalau itu tuh firman Tuhan dan lain sebagainya. Jadi baca berapa kali pun ya tetap nggak masuk gitu. Hingga suatu ketika saya tantang Yesus saat itu. Waktu saya sudah dalam keadaan hampa dan lain sebagainya, karena saya juga sudah sering dapat tausiah istilahnya kayak gitu dari hamba Tuhan ini. Waktu itu saya sudah boleh dibilang bawaannya itu ya antara ingin mati atau hidup ya. Jadi hidup segan mati tak mau. Karena setiap melihat atau teringat tentang istri saya dan adik saya itu ya sampai nggak bisa berpikir, karena apa ya, itu secara agama juga sudah nggak boleh seperti itu, apalagi secara adat. Jadi bingung sendiri, karena kalau dipikir-pikir ya memang nggak pantas kayak gitu. Bagaimanapun juga, padahal kalau boleh dipikir ya keluarga saya itu boleh dibilang ngerti agama. Adik saya itu juga ngerti, istri saya itu juga ngerti agama. Bahkan mertua saya itu kan, demi Tuhan saya katakan, memang imam masjid, udah kiai haji. Tapi kok nggak tahu, kok nggak bisa mikir kayak gitu. Jadi saat itu saya betul-betul kosong rohani saya. Makrifat saya itu boleh dibilang udah nggak masuk lah kayak gitu. Saya udah berusaha menenangkan diri apa nggak bisa, susah. Gitu. Akhirnya saya tantang Yesus saja. Karena saya memang hati saya belum mengakui kalau Yesus itu Tuhan. Walaupun saya udah boleh dibilang dapat siraman atau tausiah hampir 3 tahun, dari tahun 2009 sampai 2011, itu bukan waktu pendek. Saya makanya kalau teringat Bapak rohani saya ini luar biasa cara memberikan teladan, yaitu tentang kasih dan kesabaran, itu saya luar biasa. Sampai sekarang saya masih menjalin hubungan dengan beliau. Di situ saya tantang Yesus. Saya mintanya sepele banget malam itu, karena saya udah nggak bisa tidur, apa semua bawaannya cuman marah. Waktu mau tidur tuh ya saya pegang juga itu Alkitab. Tapi saya bilang, Yesus, kalau kamu memang benar Tuhan, beri saya malam ini tidur nyenyak. Dan besok pagi kalau saya bangun, saya bisa melupakan semua kepahitan hidup saya. Tapi kalau engkau bukan Tuhan lah, biarlah aku mati. Haleluya. Walaupun itu hanya boleh dibilang sepele ya, mungkin buat orang-orang yang biasa tidur nyenyak di kasur empuk atau di spring bed. Tapi bagi saya saat itu merupakan satu kelegaan yang luar biasa. Saya bisa tidur dengan nyenyak, bangun dalam keadaan damai. Itu luar biasa sekali. Bahkan saya bisa nyanyi-nyanyi saat. Padahal kalau biasanya itu saya bangun tidur ya nggak tahu lempar bantal atau lempar cangkirnya di sebelah atau apa, nggak tahu, atau temen jadi sasaran terus, apalagi kalau udah mau
masuk ke kamar mandi itu kan pada keroyokan biasanya, siapa duluan mau pipis atau apa gitu. Tapi saat itu saya bangun santai banget, bahkan malah nyanyi-nyanyi. Saat itu ada temen ya bawa radio kecil itu di setel kelang gitu. Saya masih ingat lagu itu karena lagu itu enak, dalam arti itu yang membuat saya enjoy saya itu. Jadi lagu Wush yang Aitami itu lagunya enak banget. Ya mengenang masa lalu lah. Oke, jadi sejak saat itu tergugah rohani saya. Artinya kekosongan rohani yang selama ini saya alami saat itu seperti ada sesuatu yang membuat apa kehausan ini seperti ada sesuatu yang bisa ini ya memberikan kelegaan. Jadi dalam kehausan itu saya seperti mendapatkan kelegaan walaupun belum seberapa. Tapi saya seperti haus ingin minum lagi seperti itu. Akhirnya saya harus punya apa istilahnya prinsip, dalam arti prinsip itu harus bisa menentukan hidup saya karena boleh dibilang saat itu intinya saya harus bangkit kayak gitu. Terus saya berusaha nantang lagi karena saya udah penasaran tiap hari juga baca Alkitab bahkan hampir 3 tahun tapi nggak tahu isinya. Malam itu saya mengakui semua kesalahan saya, dosa-dosa saya ibarat. Dan saya sombong juga saat itu memang. Tantang saya, Alkitab saya tantang. Kalau memang engkau firman Tuhan, kitab suci yang ada isi firman Tuhan, maka biarlah Tuhan sendiri yang membuka mata hati saya. Tapi kalau hanya sekedar buku bacaan, ya berarti nggak ada apa-apanya intinya kayak gitu. Saya mulai buka saat itu. Dahsyat sekali waktu itu. Waktu saya buka pertama kali di ayat pertama itu, saya udah bergetar saat itu. Saya seperti nggak sadar diri, boleh dibilang kok semua jawaban yang saya imani dulu, ajaran yang saya terima dulu, semua ada di sini. Luar biasa. Tentang penciptaan manusia. Itu yang menjadi kehausan saya saat itu. Bagaimana saya harus mengenal Tuhan melalui sangkan paraning dumadi. Artinya tentang bagaimana Tuhan menciptakan hidup saya, menciptakan diri saya. Itu sampai saya benar-benar kaget. Bukan hanya sekedar kaget yang apa ya, benar-benar bergetar. Pokoknya itu nggak bisa saya bayangkan saat itu. Bahkan waktu itu sampai saya sempat menangis. Jadi kekeringan rohani yang selama itu saya cari boleh dibilang terjawab di dalam kitab Kejadian tentang sangkan paraning dumadi. Ternyata manusia itu diciptakan oleh Tuhan Allah bukan hanya dari debu tanah. Tapi juga ada tiupan ruhnya Allah itu sendiri. Makanya kalau kita perhatikan di dalam kitab Kejadian ini, semua saat Tuhan menciptakan yang lain, semuanya itu baik, semuanya itu baik. Namun begitu menciptakan manusia, berbeda. Ini yang membuat saya kaget di situ. Jadi saat menciptakan manusia, sangat amat baik. Ini saya renungkan sampai lama sekali. Akhirnya saya melakukan semacam perbandingan tentang ajaran-ajaran yang saya dulu pernah saya dalami. Di situ saya kaget, ya Tuhan, ternyata ini jawabannya. Jadi ternyata manusia itu diciptakan oleh Allah, bukan hanya dari sekedar debu tanah, tapi sesuai dengan gambar dan rupanya, sesuai dengan peta dan teladannya. Ini luar biasa. Benar-benar bicara tentang rohani. Memang kalau Alkitab hanya dibaca secara harfiah tidak akan bisa. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak.
Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Itu luar biasa. Saya baru bisa menemukan satu jawaban bahwa sangkan paraning dumadi, ternyata semua dijawab di dalam kitab Kejadian. Itu semakin merangsang hidup saya, khususnya tentang rohani saya. Saya melakukan perbandingan, terus melakukan perbandingan. Bahkan saat saya menemukan ayat di Matius, kalau tidak ya, di Matius 22, 37 sampai 40, yaitu tentang hukum utama yang utama dan terutama. Itu sama persis dengan ajaran yang kami rasakan dulu, yaitu tentang gumolonging ati lan nyawa kanggo Gusti Allah. Jadi sira tresna marang Allahira kalawan gumolonging atinira lan kalawan gumolonging nyawa nira sarta kalawan gumolonging budinira. Apa dene kalawan sak kabeh kekuatanira. Itu sama persis. Jadi kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan di dalam hablum minanas pun sama. Dene pepakon kang kapindho yaiku sira tresna marang ing sakpadhanira kaya marang awakira dhewe. Jadi hukum yang kedua yang sama, yaitu kasihlah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan pada kedua hukum inilah yang disebut dengan dasar daripada hablum minallah hablum minanas. Dan itu semua ternyata tergantung seluruhnya di dalam hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini luar biasa, amazing sekali. Itu sampai membuat saya itu betul-betul menemukan kehausan yang selama ini haus dalam rohani saya. Terjawab semuanya. Akhirnya saya sungguh sujud saat itu. Tuhan ampuni saya. Jadi kalau selama ini saya selalu mengatakan bahwa saya sudah dekat dengan Tuhan, ternyata belum. Ternyata masih jauh. Itu membuat saya semakin terangsang rohani saya untuk mengenal Tuhan yang sejati. Dan yang membuat saya sangat saya hampir pingsan boleh dibilang saat saya tahu bahwa memang Sang Firman itu ternyata Allah itu sendiri. Jadi dalam ajaran saya dulu sudah jelas, tapi belum tahu jawabannya. Artinya sudah jelas bagaimana. Sok sapa wonge sing gelem nampa Sang Sabda mula ning badanira bakal ana rohing Gusti Allah. Namung iku kabeh kanggo wong-wong kang gelem nglakoni tumindak suci. Jadi artinya barang siapa yang mau menerima Sang Sabda atau Sang Firman di dalam hidupnya, maka hidupnya akan menemukan yang disebut kesucian di dalam dirinya dan ada ruhing Gusti Allah. Jadi ada ruh Gusti Allah. Nah, saya saat membaca di dalam Yohanes 1, itu saya betul-betul sampai terbelalak. Artinya, ya Tuhan, ternyata apa yang saya imani dulu waktu itu, saya tahu persis dalam ajaran saya bahwa semua alam cipta, alam semesta itu diciptakan oleh Allah melalui firman-Nya. Jadi waktu itu saya belum tahu firman ini seperti apa, katakan seperti itu. Namun begitu saya membaca di Yohanes 1, mata hati saya, boleh dibilang mata rohani saya, baru saya mengerti bahwa firman itu adalah Allah. Jadi pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ini luar biasa sekali. Sampai itu saya renungkan berapa kali itu. Dan itu harus benar-benar saya waktu itu menemukan satu jawaban di mana Sang Firman inilah ternyata yang menciptakan segala sesuatu. Dan pada saat saya masih di Ma'rifat, ya setahu saya memang Allah menciptakan semuanya itu melalui firman-Nya.
Cuman saya tidak tahu kalau firman ini juga hidup. Bukan hanya kata-kata. Bukan hanya kun fayakun, bukan. Nah, saya bisa menemukan dalam mimpi saya saat itu. Waktu itu saya baca juga di Yohanes 1 sama. Jadi di ayat ke-8. Iya, di ayat 9 kalau tidak salah. Di ayat 9. Yohanes 1 ayat 9. Jadi terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan. Bukan dari darah atau daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Melainkan dari Allah. Haleluya. Saat itu saya betul-betul terkejut. Yang membuat saya terkejut lagi ayat berikutnya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Memang saat itu saya belum mengerti tentang apa itu anak. Bahkan saya pernah juga diajak teman waktu saya sudah terima Tuhan. Wong manusia kok disembah, manusia kok dianggap Tuhan. Wong Gusti Allah kok mana? Itu sering saya diajak waktu itu. Ya memang di kitab mereka ada. Di kitab mereka memang ada. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Qul a'udzu birabbil itu apa ayat Al-Ikhlas ya. Jadi mereka sering mengajak saya. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya kalau secara harfiah memang mereka karena mikirnya kan Allah beranak itu kan harus punya istri dulu. Karena ada ayatnya. Bagaimana mungkin Allah beranak? Allah nggak beristri. Namun justru dari ayat itu saya mikir, nah kalau Allah punya anak harus beristri kan berarti bukan Allah. Akhirnya saya buka lagi itu Alkitab. Jadi anak di sini bukan hubungan kawin-mawin, bukan dari daging. Tapi sebuah gelar. Hakikat. Maka disebut anak Allah karena dia datang dari Allah. Dan yang lebih mengherankan lagi ada sebutan Bapa di sini. Itu membuat hati saya adem. Adem. Di dalam kitab saya yang dulu tidak ada nama Bapa, saya juga heran. Padahal di dalam Alkitab, khususnya di Perjanjian Baru, banyak sekali sebutan Bapa di sini. Artinya Bapa itu sumber segala sumber kehidupan. Kenapa tidak ada gelar itu? Itu kan gelar yang membuat kita itu adem, yang membuat kita itu merasa diayomi. Itu luar biasa sekali. Setelah saya melakukan banyak perbandingan, benar-benar saya menemukan apa itu yang disebut dengan manunggaling kawula Gusti atau manunggaling Gusti lan kawula. Misalnya akan saya buka lagi juga di Yohanes 1 sampai 5 tadi ya. Ini sudah kita bahas tadi, artinya bahwa Sang Firman itu benar-benar Allah itu sendiri. Itu jawaban yang membuat saya itu sampai katakanlah tertegun. Oke, saya akan bacakan di 1 Korintus 6. Ya. 1 Korintus 6 ayat 16 sampai 17. Disinilah jawaban di mana tentang manunggaling kawula Gusti. Artinya tubuh kita itu berarti benar-benar ada ruhnya Gusti Allah. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata nas.
keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu ruh dengan dia. Ayat berikutnya, 18. Jauhkanlah dirimu dari pencabulan. Karena setiap dosa lain dilakukan manusia terjadi dari luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan pencabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Ayat ini mengingatkan saya bahwa manusia berdosa itu tidak bisa lari dari hal seperti itu. Mau alasan dengan kawin siri kayak atau apa, kayak dengan ikatan syariat ini dan itu, fikih ini dan itu. Larinya tetap pencabulan. Nah, yang membuat saya begitu terpesona, katakan seperti itu dalam arti terpesona ruh saya saat saya membaca ayat 19 sampai 20. Masih di 1 Korintus 6. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Haleluya. Ayat ini benar-benar satu jawaban yang membuat hidup saya dan rohani saya khususnya terpenuhi. Karena selama saya di ma'rifat tasawuf, di mana sampai tingkat ma'rifat tertinggi saat itu untuk memiliki ruhnya Allah, supaya mengerti bahwa diri saya itu menjadi bait roh Allah, yang disebut manunggaling kawula Gusti dan manunggaling Gusti kawula. Itu harus melakukan ritual. Artinya ritual itu puasa, semedi. Saya pernah puasa 7 hari, nggak makan. 40 hari, cuman makan ketela atau pisang yang nggak boleh digodok. Pernah puasa 100 hari. Hanya ingin ruh kita itu terpenuhi. Makanya dari awal sudah saya katakan, kalau beragama hanya secara harfiah, bukan untuk kerohanian kita, demi Tuhan saya katakan, nggak akan pernah mengenal Sang Khalik. Saya sering debat dengan teman-teman yang masih di seberang. Saya selalu bilang, kalau engkau hanya berkutik tentang syariat dan fikih, selalu menyalahkan orang yang sudah mencapai tingkat hakikat dan makrifat, kapan kamu mengerti rohani? Saya bilang. Seringkali memang teman-teman ini usil. Tapi saya selalu maafkan mereka. Karena apa yang mereka lakukan, mereka belum tahu. Dan saya selalu mendoakan. Karena dengan dia mengejek, dengan dia bertanya atau apapun, itu artinya saya bisa mengabarkan Injil keselamatan. Itu yang saya bisa resapi. Misalnya, dia selalu mengatakan, hari ini Tuhan kok mati disalib. Nah, disinilah saya punya kesempatan untuk memberitakan firman. Oke, saja begitu. Engkau mungkin hanya memandang dia sebagai manusia. Ya benar, itu memang manusianya, kedagingannya yang disalib. Tapi tahu nggak kamu kenapa Yesus disalib? Itu karena menebus dosamu dan dosaku. Akhirnya ya debat. Arahnya kemana? Ya mereka tetap nggak bisa jawab karena mereka tidak mengenal roh. Tidak tahu bahwa Allah itu adalah roh adanya. Makanya mereka nggak bisa masuk di libas kayak apapun sebelum hatinya terbuka. Nggak akan bisa. Itu benar-benar saya tahu. Makanya dia dengan orang-orang ma'rifat tasawuf sangat istilahnya apa ya? Sangat membenci lah. Artinya selalu mengatakan sesat seperti itu. Itu ya maklum bagi saya. Karena hidup mereka hanya sebatas tataran syariat dan fikih yang untuk duniawi, bukan untuk rohani. Karena di dalam dunia makrifat, seperti yang saya katakan tadi, di dalam makrifat tasawuf itu yang disebut dengan iman itu adalah pusaka roh. Sedangkan yang disebut dengan tauhid adalah tempat manunggal roh. Makrifat adalah penglihatan roh.
Dan ada lagi sholat. Sholat itu bukan hanya cuma jengkang-jengking kayak gitu, enggak. Sholat itu menghadapnya roh. Sholat dari kata asola. Itu artinya menembah, berdoa. Sedangkan syahadat bagi orang ma'rifat itu disebut keadaan roh. Makanya di dalam dunia ma'rifat itu semua membicarakan tentang roh Allah. Allah itu bukan hanya sekedar zat. Sedangkan mereka mengatakan Allah hanya zat. Gimana mereka mengerti ruh? Makanya mereka kalau mati ya rohnya nggak bakal sampai ke Gusti Allah. Rohnya mungkin gentayangan, nggak tahu di bawah jembatan, di pohon atau apa, di kuburan tok misalnya kayak gitu. Jasadnya di kuburan, rohnya juga di kuburan. Karena rohnya nggak kembali kepada sang pemberi roh. Karena mereka tidak tahu kalau rohnya itu dari rohnya Gusti Allah. Dia nggak pernah belajar tentang sangkan paraning dumadi. Artinya bagaimana Allah menciptakan manusia. Jadi semuanya itu terjawab di dalam kitab Kejadian. Ini luar biasa sekali. Dan yang paling menyedihkan, ya kalau dia hanya menghina Tuhan Yesus, kadang-kadang saya masih agak sabar. Tapi kalau sudah menghina tentang Roh Kudus, jujur saya katakan hati saya berontak. Tapi saya nggak berani mengutuk. Tapi saya khawatir kalau orang itu sampai kena kutuk. Karena firman Tuhan mengatakan, janganlah engkau mencobai Roh Kudus. Jangan menghina lah istilahnya kayak gitu. Karena engkau nggak akan selamat dunia akhirat. Demi Tuhan saya katakan, manusia itu hidup bukan hanya sekedar daging. Dan yang diselamatkan bukan daging kita. Daging kita akan diganti dengan tubuh kemuliaan. Yang terutama diselamatkan adalah ruh kita. Makanya, saudaraku yang terkasih, khususnya buat saudara-saudaraku yang masih di seberang, ayolah bertobat. Saya ajak, ayolah bertobat. Menyembahlah Tuhan yang sejati. Sebagaimana Nabi kalian yang pernah ajarkan mula-mula. Menyembah Tuhan yang tauhid. Yang ada di dalam Taurat dan Injil. Coba kalian buka di dalam surat Az-Zukhruf. Siapa itu Isa Al-Masih? Dia adalah jalan yang lurus, hadas siratal mustaqim. Dia mengerti tentang pengetahuan hari kiamat. Dia terkemuka berkuasa dunia akhirat. Ada itu suratnya. Di Ali Imran kalian baca. 45 dan 55. Apalagi kalau kalian ingin mengerti tentang Trinitas. Sebenarnya di dalam Al-Furqan yang saya imani dulu ada. Cuman belum terlihat. Yaitu Allah, Firman, dan Rohulullah. Atau Rohul Kudus. Itu sudah tersirat sebenarnya. Cuman saat itu kami belum tersingkap. Karena saat itu saya belum membaca tentang Taurat dan Injil. Makanya di Al-Furqan saya yang dulu jelas sekali menunjukkan bahwa di dalam Taurat ada petunjuk dan di dalam Injil ada terang. Hanya saja saat itu kami belum pernah membaca Alkitab atau Alkitab. Taurat dan Injil belum pernah tahu. Karena sepengetahuan kami dulu, bahkan sering juga dikatakan orang kalau Taurat dan Injil itu udah palsu. Akhirnya kami setiap mau baca atau apa, dilarang, haram, dan lain sebagainya. Seperti itu. Namun yang membuat saya kaget, pengertian mereka tentang Alkitab atau tentang kitab, itu sudah keliru. Misalnya, Musa diberi kitab oleh Allah, yaitu Taurat. Daud diberi kitab oleh Allah, Zabur. Isa Al-Masih diberi kitab oleh Allah, Injil. Begitu saya tahu tentang kebenaran, ternyata mereka sesat. Kenapa saya katakan seperti itu? Allah tidak pernah memberikan kitab Taurat kepada Musa gedebuk, tidak pernah. Oke, mungkin tentang 10 hukum Taurat diterima Musa langsung dalam bentuk loh batu. Namun kitab-kitab yang ditulis oleh Musa, baik kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, dan lain sebagainya, itu ditulis langsung oleh Musa.
diilhami oleh Rohul Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Sedangkan Zabur atau Mazmur itu yang menulis bukan hanya Daud, ada Salomo. Atau orang menyebutnya di sana Sulaiman. Itu anak Daud. Ada juga Musa, itu kitab pujian, kidung. Nah, kalian ada yang mengatakan bahwa nyanyi aja haram. Tapi mengimani kalau ada kitab Zabur. Padahal Zabur itu kan kitab nyanyian. Kitab pujian. Kan aneh. Begitu juga Injil. Injil itu ya Yesus Kristus itu sendiri. Kabar tentang keselamatan yang ada di dalam firman yang menjadi manusia. Itu yang menulis para rasul, para muridnya. Yang diilhami melalui Rohul Kudus. Supaya pengikut-pengikutnya nanti tahu siapa itu Isa Al-Masih. Makanya pengenalan akan Allah yang sejati tidak hanya cukup dengan alam semesta. Oke, Tuhan menciptakan alam semesta itu termasuk firman-Nya. Orang akan tahu gunung itu ada yang bikin, laut itu pasti ada yang penguasanya. Pasti ada sang pencipta. Tapi mereka masih meraba-raba. Siapa itu sang pencipta? Pun begitu dengan kitab suci. Orang sudah mulai mendekat memang. Sudah akan tahu siapa itu Tuhan. Namun bagaimanapun juga, orang beragama memang mencari Allah, mencari kedamaian. Tapi tidak akan pernah ketemu. Berbeda orang yang mencari keselamatan. Itu Allah sendiri yang mencari kita. Saat kita sudah mau mengakui diri kita orang berdosa, mau merendahkan diri, merendahkan hati, bahwa kita itu orang berdosa yang tidak bisa menebus dosa sendiri, maka Tuhan cari kita. Tapi kalau kita masih sombong, merasa amal perbuatan masih bisa menolong, demi Tuhan saya katakan, amal kita itu seperti kain kotor. Firman Tuhan mengatakan tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang sudah jatuh ke dalam dosa. Untuk menebus dosa, ya harus Tuhan sendiri yang maha suci. Ini harus diperhatikan. Makanya manusia kalau tidak tahu sangkan paraning dumadi atau bagaimana manusia itu diciptakan oleh Tuhan Allah, ya nggak akan ngerti. Coba kalau saudara perhatikan di dalam kitab Kejadian. Setiap Allah menciptakan alam semesta dan lain sebagainya, maka di situ hanya ditulis Allah menciptakan apa, Allah menciptakan apa. Namun saat menciptakan manusia, ada kalimat Tuhan Allah. Ini luar biasa. Yahweh. Nah, bagaimana manusia bisa menteladani sang pencipta? Ya, sang pencipta harus turun ke bumi. Dan saya harap pengertian tentang gambar dan rupanya ini, atau peta teladannya ini jangan dianggap atau diartikan secara harfiah, bukan. Itu secara rohani. Makanya yang diselamatkan nanti ya rohani kita itu. Tubuh kita diganti tubuh kemuliaan, bukan tubuh yang seperti ini. Tubuh seperti ini kalau ditaruh di kuburan ya busuk, hancur. Kalau dibakar ya hancur. Tapi ruh kita kekal. Makanya dalam hal doktrin keselamatan, mengenal tentang Allah Tritunggal, itu merupakan doktrin yang memang agak sulit. Dan itu hanya ada di dalam kekristenan. Karena di agama seberang, walaupun itu sudah tersirat, tetap nggak bisa menemukan kalau orang itu nggak mau menundukkan dirinya, nggak mau rendah hati. Selama mereka masih sombong dengan imannya dalam arti taklid buta, nggak akan pernah mengenal bahwa Tuhan Allah yang sejati itu juga Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam keesaannya, itu bersatu padu. Artinya tunggal esa, tauhid. Kata tauhid itu satu kesatuan, bukan tunggal toktil atau bukan wahid, bukan. Makanya ajaran tentang Allah Tritunggal sangat penting. Karena ketiga pribadi Allah dalam Tritunggal itu tidak dicipta. Ini harus diingat. Ketiganya
Itu ada dari kekal sampai kekal, Alfa Omega. Kristus selaku pribadi kedua Allah Tritunggal tidak lebih rendah daripada Allah Bapa. Jadi ini memang pemahaman seperti ini bagi orang yang belum mengenal tentang rohani memang sulit sekali untuk dijelaskan. Begitu juga dengan Roh Kudus. Itu bukanlah suatu kuasa atau hukum alam yang dipakai oleh Allah, itu bukan. Untuk membuat karyanya, bukan. Melainkan adalah diri Allah itu sendiri, yaitu pribadi ketiga daripada Allah Tritunggal. Jadi hal ini memang kalau orang belum mengerti rohani, kadang-kadang mengatakan Allah itu tiga. Orang selalu mengejek 1 tambah 1 tambah 1 3. Itu pelajaran SD secara harfiah. Makanya orang yang tidak mengerti rohani, ya selalu isinya mengejek. Itu hal biasa bagi saya. Namun saya kasihan sebenarnya. Mereka juga orang-orang yang harus kita berikan kabar baik. Mengapa kita sangat penting atau sangat mementingkan tentang teologi atau doktrin? Karena teologi merupakan pengenalan akan Allah. Jadi teologi bukan hanya sekedar belajar untuk supaya mengerti firman atau apa. Bukan seperti itu. Teologi itu pengenalan akan Allah yang sejati. Theos itu berarti Allah. Jadi, theos dan logos dari bahasa Yunani. Ya, sedangkan logos itu berarti firman itu sendiri. Berarti melalui firman kita mengenal Allah. Inilah ilmu pengetahuan tentang Allah yang sesungguhnya. Makanya kadang saya kalau berdebat dengan saudara-saudara muslim, jujur saya katakan, boleh dibilang apa ya, bukan saya tidak mau sebenarnya, tapi saya kasihan. Karena mereka itu kadang-kadang kalau debat, ini yang sering saya alami ya, hanya pokoknya ngeyel, pokoknya seperti nggak ada itu apa. Bagaimana untuk menjelaskan tentang rohani itu memang sulit. Nah, setelah saya renungkan, saya berdoa, ternyata itu bukan hanya perang secara kata-kata atau secara harfiah, bukan. Tapi tentang rohani. Jadi pengenalan akan Allah ini sangat penting sekali dan begitu penting. Karena pertama, pengenalan akan Allah itu merupakan titik tolak bagi hikmat yang sejati. Yaitu bagaimana itu kita mengenal Tuhan yang sejati, yang menciptakan kita sesuai dengan peta dan teladannya. Kalau kita nggak ngerti istilahnya itu bagaimana Tuhan menciptakan kita, terus nanti kalau kita meninggal itu akan kemana? Ya Tuhan, kadang saya sedih banget. Makanya saudaraku yang terkasih. Dalam kesaksian kali ini, saya benar-benar mengajak saudara-saudaraku. Kenapa saya tidak banyak bicara tentang khususnya perjalanan-perjalanan saya, tentang mujizat-mujizat yang saya dapat dari Tuhan. Misalnya di dalam penjara saya bisa menjadi penulis, bisa katakanlah menang lomba, dan kenapa itu tidak saya ungkap? Mungkin saudara-saudara sudah lihat video-video saya. Hari ini saya ingin menekankan tentang konsep di mana Allah Tritunggal itu adalah Allah yang Esa. Jadi saudaraku yang terkasih, ayolah buka belenggu-belenggu kefanatikan kalian, jangan hanya istilahnya itu taklid buta seperti itu. Ini saya sudah membuat satu ringkasan ya tentang Kristus sebagai dasar pengenalan akan Allah. Supaya saya lebih boleh dibilang memang ini saya dedikasikan buat saudara-saudaraku yang belum mengenal Tuhan. Siang tadi setelah saya berdoa, Tuhan membawa saya, Roh Kudus membawa saya untuk menyiapkan makalah ini, yaitu Kristus sebagai dasar pengenalan akan Allah. Kalau di video-video saya kemarin, saya sudah banyak mengatakan atau menyimpulkan dalam arti memberikan pengertian bahwa Yesus Kristus datang ke dunia. Sang Firman yang menjadi manusia adalah puncak wahyu ilahi, puncak wahyu Allah.
Maka di sini saya akan memberikan sedikit ringkasan tulisan saya tentang Kristus sebagai dasar pengenalan akan Allah. Jadi Allahnya orang yang beriman, kita sebut orang-orang Kristen ya, orang yang sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan, adalah Allah memperkenalkan dirinya di dalam diri Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus merupakan puncak dari wahyu Allah. Wahyu Allah yang ada di dalam alam saja tidak cukup. Wahyu Allah yang terdapat di dalam kitab suci bersifat lebih tinggi. Namun, klimaks atau puncak wahyu Allah terdapat di dalam diri Kristus. Pribadi kedua yang turun ke dunia. Di dalam diri Kristus kita mengenal Allah secara konkret. Di dalam diri Kristus kita mengenal Allah secara sempurna. Dan di dalam diri Kristus kita mengenal Allah secara benar dan tepat. Keakuratan pengenalan Allah hanya bisa dicapai melalui pengenalan akan Kristus Yesus. Dan yang memberikan kesaksian yang benar tentang Kristus adalah firman yang tertulis di dalam Alkitab. Itulah sebabnya Alkitab merupakan saksi bagi Kristus yang menyaksikan tentang Kristus. Dan melalui Kristus inilah kita datang kepada Allah Bapa. Namun, dari manakah kita dapat mengerti Alkitab? Dari Roh Kudus. Roh Kudus memimpin kita ke dalam arti yang sesungguhnya dari Alkitab. Melalui Yesus Kristus. Melalui Alkitab kita dipimpin seluruhnya ke dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Melalui Kristus kita mengenal Allah Bapa yang sesungguhnya. Dengan perkataan lain, kunci kita mengenal Alkitab adalah Roh Kudus. Kunci kita mengenal Yesus Kristus adalah Alkitab. Dan kunci kita mengenal Allah Bapa adalah Yesus Kristus. Dengan demikian, kita mengenal Allah melalui Kristus. Kita mengenal Kristus melalui firman-Nya. Dan kita mengenal firman melalui Roh Kudus. Jadi dalam makalah ini saya simpulkan seperti itu. Mudah-mudahan apa yang menjadi kesimpulan ini akan menjadi berkat buat saudara-saudara yang sudah terima Tuhan maupun yang belum menerima Tuhan. Khususnya bagi yang belum mengenal firman Tuhan, yang masih saudara-saudara saya khususnya yang masih di seberang. Jangan tunda. Kalian sebenarnya sudah tahu kalau Kristus itu adalah Allah itu sendiri. Yesus itu adalah firman itu. Ayolah saudaraku yang terkasih, yang malam ini melihat kesaksian saya. Malam ini saya punya beban untuk memberitakan amanat agung buat saudara-saudaraku. Malam ini saya minta pada Tuhan, kiranya Roh Kudus pimpin saya untuk membuka hati saudara-saudaraku. Mungkin kalian masih sedikit bingung, saudara-saudaraku yang belum mengenal Tuhan Yesus, yang belum menerima. Apa itu Roh Kudus? Karena Roh Kuduslah yang menyebabkan kita mengenal Kristus. Untuk itu bukalah belenggu-belenggu kefanatikan saudara-saudaraku, belenggu-belenggu roh-roh jahat. Biarlah Roh Kudus, biarlah Roh Allah itu sendiri yang datang, yang mengisi hidup saudara. Jangan roh-roh kegelapan. Kunci mengenal Allah hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ingat, apa kata Tuhan? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Tetapi bagaimanakah orang dapat datang kepada Kristus? Mereka ditarik oleh Bapa. Yohanes 6:44. Saudaraku yang terkasih, tentu saja, supaya kalian mengenal Kristus, mengenal Injil kebenaran, tentu harus diberitakan. Tentu harus ada yang memberitakan. Kalau tidak, siapa lagi yang akan memberitakan? Maka amanat agung mengatakan, pergilah ke seluruh bangsa. Jadikan seluruh bangsa muridku. Barang siapa yang sudah percaya, baptislah dia dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan Tuhan akan menyertai sampai akhir zaman. Saudaraku yang terkasih, kedatangan Yesus Kristus pertama kali adalah menyelamatkan kita.
Itu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga mengarunikan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, yang menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Tuhan datang yang pertama menjadi manusia, supaya kita bisa menteladani. Karena itulah peta dan teladan yang sejati. Dan karena Tuhan datang sebagai manusia, itu sudah dinubuatkan untuk menebus dosa-dosa kita di atas kayu salib. Kalau bukan Tuhan yang menebus, itu saudara dan saya yang nanggung. Haleluya. Tuhan bangkit dari kubur. Itu artinya maut telah dikalahkan. Karena upah dosa adalah maut. Saudaraku yang terkasih, ada saya bacakan di sini di kitab Yohanes 5:39 ya. Ini perikop ini tentang pembicaraan Tuhan Yesus juga pada orang-orang yang selalu menyelidiki kitab suci. Itu di Yohanes 5:39 sampai 40. Dan ini ayat ini memang persis untuk saudara-saudara seberang yang selalu buka-buka Alkitab hanya untuk mencari pembenaran atau mencari-cari kesalahan-kesalahan orang Kristen. Demi Tuhan saya katakan malam ini, kalau kalian buka Alkitab hanya untuk mencari kesalahan-kesalahan, kalian akan semakin sesat. Ingat ya, kalau mau baca Alkitab, kosongkan diri kalian dulu. Tundukkan hati kalian, tundukkan diri kalian. Mintalah pada Tuhan untuk membukakan mata hati kalian. Biarlah Roh Kudus datang membuka mata hati kalian. Oke, saya bacakan. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang padaku untuk memperoleh hidup itu. Namun, saudaraku yang terkasih, yang ada di dalam kasih Kristus, saya percaya hari ini, malam ini, apa yang saya katakan, apa yang menjadi kesaksian saya, sekiranya teman-teman saya, saudara-saudara saya mendengar, akan tergugah hatinya, Roh Kudus akan membuka semua belenggu-belenggunya. Ingat saudaraku, kita hidup bukan hanya sekali. Artinya apa? Ya, secara tubuh kita mati, tapi roh kita kekal. Seperti yang saya katakan tadi, roh kita, hidup kita, nafas kehidupan kita, itu dari Gusti Allah. Makanya, untuk mengenal al-hayat yang sejati itu bukan secara harfiah, secara tubuh bukan. Yang kekal itu adalah jiwa kita, ruh kita. Saudaraku yang terkasih, saya rasa itu dulu kesaksian saya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Jangan lupa untuk terus membagikan tayangan kami kepada sekalian banyak orang, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.